Hai, jumpa lagi di kanal Pelamun Sejarah. Kali ini, saya bakal membahas tips-tips menulis esai sejarah. Menulis esai sejarah bisa menjadi tantangan, tetapi dengan pendekatan yang tepat, kamu dapat menulis esai yang menarik, berwawasan, dan terargumentasi dengan baik. Selengkapnya, simak video berikut ini. Yang pertama, lakukanlah penelitian. Kamu perlu memahami topik yang akan kamu tulis dengan mendalam. Penelitian dapat mencakup membaca buku, artikel jurnal, dan sumber primer hingga sekunder. Semakin banyak kamu tahu tentang topikmu, semakin mudah kamu menulis esai yang koheren dan terargumentasi dengan baik. Misalnya, jika topik esaimu tentang Perang Dunia Kedua, kamu dapat membaca buku sejarah tentang Perang Dunia Kedua, artikel jurnal tentang peristiwa kunci dalam perang, dan surat atau dokumen resmi yang berkaitan dengan perang tersebut. Kedua, kembangkan pernyataan tesis. Pernyataan tesis adalah ringkasan satu kalimat dari argumen utama atau poin dari esaimu. Ini harus jelas dan ringkas dan harus menangkap inti dari esaimu. Pernyataan tesismu harus didukung oleh bukti dan harus menjadi fokus esaimu. Caranya, setelah mengumpulkan sumber-sumber saat melakukan penelitian, mulailah membaca dan mengevaluasi informasi yang terkandung di dalamnya. Perhatikan informasi dan fakta yang muncul berkaitan dengan topik dan coba untuk menemukan pola atau keterkaitan antara fakta-fakta tersebut. Lalu, buatlah daftar dari beberapa gagasan atau argumen yang muncul. Misalnya, argumen bisa berupa bahwa Perang Dunia Kedua tak hanya menimbulkan banyak korban jiwa, tapi juga kerugian ekonomi dalam jumlah besar. Ketiga, gunakan sumber primer. Sumber primer adalah akun langsung dari peristiwa sejarah, seperti surat, pidato tokoh penting, dan artikel surat kabar. Sumber-sumber ini penting karena mereka memberikan jendela langsung ke masa lalu. Dengan menggunakan sumber primer, kamu akan dapat membangun argumen yang lebih kuat dan membuat esaimu lebih meyakinkan. Sebagai contoh, untuk membahas peran Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua, sumber primer yang relevan adalah pidato Presiden Franklin D. Roosevelt pada 7 Desember 1941 yang dikenal sebagai Day of Infamy, ketika Jepang menyerang Pearl Harbor. Dalam pidato ini, Roosevelt meminta Kongres untuk mengumumkan perang terhadap Jepang dan menjelaskan alasan mengapa Amerika Serikat harus terlibat dalam perang. Untuk menggunakan sumber primer ini dalam esai sejarah, kamu dapat mengutip atau merujuk pada pidato Roosevelt untuk mendukung argumen tentang peran Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Kamu juga dapat menganalisis isi pidato tersebut untuk memahami pandangan dan sikap pemerintah Amerika Serikat pada saat itu, serta dampak pidato ini pada opini publik dan arah perang yang diambil oleh Amerika Serikat. Kemudian, gunakan sumber sekunder. Sumber sekunder adalah karya yang menafsirkan atau menganalisis sumber primer, seperti buku teks sejarah, artikel ilmiah, dan monograf. Mereka dapat membantumu memahami konteks dari peristiwa yang kamu tulis dan dapat memberikan informasi latar belakang yang berguna. Namun, pastikan untuk mengevaluasi sumber sekunder secara kritis, karena tidak semua sumber sekunder dibuat sama. Sebagai contoh, untuk membahas sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, sumber sekunder yang dapat digunakan adalah buku Indonesia Menggugat yang ditulis oleh Soekarno. Buku ini membahas perjuangan kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang seorang tokoh nasionalis terkemuka, Soekarno, dan dapat memberikan wawasan tentang sejarah Indonesia dari perspektif yang berbeda. Untuk menggunakan sumber sekunder ini dalam esai sejarah, kamu dapat merujuk pada buku Indonesia Menggugat untuk mendapatkan informasi tentang konteks sosial dan politik pada masa itu, serta peran yang dimainkan oleh Soekarno dan tokoh nasionalis lainnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kamu juga dapat menganalisis pandangan dan argumentasi Soekarno tentang kemerdekaan Indonesia, serta cara pandangnya terhadap beberapa isu penting seperti demokrasi, keadilan sosial, dan hubungan internasional. Terakhir, mulailah menyusun esai. Setiap esai harus memiliki struktur yang jelas dan mudah diikuti. Ini bisa termasuk pengantar, paragraf tubuh, dan kesimpulan. Setiap paragraf harus memiliki kalimat topik yang jelas dan harus diatur secara logis. Jadi, itu adalah beberapa tips tentang bagaimana menulis esai sejarah.
Ingatlah untuk melakukan penelitian, mengembangkan pernyataan tesis yang jelas, menggunakan sumber primer dan sekunder, menyusun esaimu, dan mengevaluasi sumbermu secara kritis. Dengan mengikuti tips ini, kamu akan selangkah lebih maju dalam menulis esai. Terima kasih telah menonton video ini.